واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya faka'annama ahyan nasa jami'a. Kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang cerah ini Allah kembali memberi kita rahmat dan karunia-Nya, dan dengan itu kita bisa hadir di rumah Allah yang sama-sama kita banggakan ini. Salat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah supaya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, pada pengajian singkat kita zuhur hari ini saya akan menyampaikan tentang Islam adalah agama yang sangat menegaskan prinsip hak asasi manusia, menjaga hak asasi manusia. Kaum muslimin berbahagia, akhir-akhir ini kalau kita mengikuti sungguh-sungguh berita yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di kota kita maupun di kota lain, bahkan di ibu kota terutama, menjadi semakin tidak asing bagi kita begitu gampangnya orang melakukan pembunuhan. Bahkan pembunuhan itu bisa saja terjadi karena hal-hal yang sepele, tidak terlalu prinsip, atau bahkan pembunuhan terjadi bukan karena ada alasan yang memang masuk akal untuk terjadi pembunuhan itu. Menurut akal sehat kita tidak pantas pembunuhan itu terjadi. Tapi dewasa ini nampaknya itu begitu mudah saja nyawa melayang. Begitu mudah nyawa melayang. Lalu apa lagi? Sudah sangat lama kita disuguhi oleh informasi perampokan, maling, perampasan terjadi pula dengan mudah. Dan bahkan setiap hari semakin canggih orang menjaga hartanya, katakanlah motornya, kendaraannya, semakin canggih pula cara orang merampok hartanya itu. Walaupun sudah pakai CCTV macam-macam, tapi yang namanya maling, rampok terjadi juga. Ini contoh. Contoh lain apa? Yang juga tidak kalah membuat kita sedih adalah begitu gampang orang sekarang mencela, mencemooh, menghina orang lain. Hanya karena hal-hal yang sedikit orang dihina, dicaci maki, dimurka, atau istilah sekarang namanya dibuli. Seolah-olah orang itu tidak lagi punya harga diri. Saya menyebut ini, saya yakin dan percaya bagi kita ini sudah makanan sehari-hari. Kita tonton televisi, hampir setiap hari kita dengar informasi tentang itu. Kita baca berita di media sosial, hampir setiap hari kita disuguhi oleh informasi tentang itu. Sehingga karena sudah setiap hari kita merasa biasa. Oh, itulah biasa kemah. Joleh lah untuk ikui duit kini, dunia kini.
Ini dampak yang kita rasakan. Padahal masalahnya sangat serius. Sungguh masalahnya sangat serius. Serius dari sisi apa? Serius dari sisi bagaimana Islam mengajarkan tentang pentingnya penghargaan, penghormatan terhadap manusia. Dan itulah yang dewasa ini kita sebut dengan HAM. HAM, hak asasi manusia. Bagaimana Islam menegaskan hal itu? Nah, saya ingin mengutip dalam hal ini, kaum muslimin berbahagia, salah satu hadis Rasulullah yang sangat terkenal yang beliau sampaikan pada kesempatan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena kesempatan itu adalah akhir hayat beliau pada saat haji wada, haji perpisahan. Dan ungkapan beliau ini dikutip oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang kesahihannya tidak diragukan lagi oleh siapapun. Apa kata Rasulullah? Beliau dalam hadis itu menegaskan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Artinya, kata Rasulullah, sesungguhnya darahmu dan hartamu dan kehormatanmu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang sangat suci di antara kami. Haram itu tidak boleh diperlakukan semena-mena karena sangat suci, sangat dihargai, dihormati. Sebagaimana kalian menghormati, memuliakan hari ini, dan sebagaimana kalian memuliakan bulan ini, dan sebagaimana kalian memuliakan negeri Mekah dan Madinah. Kamu muslimin berbahagia, Rasulullah dalam hadis ini menegaskan ada 3 hal yang sangat asasi, yang sangat mendasar. Apa? Yang pertama, darahmu. Darah ini adalah simbol dari kehidupan kita. Darah adalah simbol dari eksistensi kita sebagai manusia. Selama darah kita masih mengalir, itu berarti kita masih hidup. Dan darah adalah simbol kehidupan. Dan ini disebut pertama oleh Nabi karena inilah hal yang paling asasi dalam kehidupan, yang wajib dihormati, dimuliakan, dijaga. Dan karena itu haram hukumnya diperlakukan semena-mena tanpa alasan apa. Yang kedua, kata Rasulullah, yang juga wajib dimuliakan adalah harta. Harta siapapun, tanpa pandang bulu, baik mereka muslim atau non muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, harta mereka adalah mulia, wajib dihormati, tidak boleh diperlakukan semena-mena, wajib dihargai. Begini Islam mengajarkan kepada kita. Lalu yang ketiga, kamu semua berbahagia, yang ketiga yang juga wajib dimuliakan adalah kehormatan, harkat dan martabatmu. Maksudnya apa? Harkat dan martabat umat manusia adalah sesuatu yang sangat asasi, yang sangat mulia, dan karena itu tidak boleh diperlakukan semena-mena. Tidak boleh ada pelecehan apapun dengan alasan apapun kepada siapa saja. Jelas Nabi kita adalah sesungguhnya tokoh hak asasi manusia. Beliau telah menggariskan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebelum masyarakat barat menggembar-gemborkan apa yang disebut dengan HAM di barat itu.
Alun manga baratun berkuak-kuak tentang HAM. Nabi kita sudah mengajarkan prinsip yang sangat mulia. Tidak ada agama apapun selain dari Islam. Tidak ada tokoh siapapun selain dari Nabi Muhammad SAW yang menggariskan prinsip-prinsip ini. Kamu sih berbagi. Karena itu wajar. Kalau saya di awal tadi menyebutkan dewasa ini banyak sekali sayangnya terjadi kasus pembunuhan, perampasan hak hidup seseorang secara semena-mena oleh siapa saja, mau pejabat, mau preman apapun. Maka ini jelas, sekali lagi adalah jelas perilaku yang sangat dibenci oleh Islam, dan orang-orang melakukannya jelas adalah zalim. Zalim. Ingat ayat yang saya bacakan tadi di awal terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 35. Saya ulang ayat ini. Dan ini adalah implementasi bagaimana kalau hak hidup seseorang itu dilanggar. Kata Allah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatalan nasa jami'an." Siapa saja yang merenggut hak hidup seseorang, membunuh seseorang, di mana seseorang dibunuh itu tidak memiliki alasan untuk dibunuh, bukan pula karena dia pernah melakukan kejahatan apapun, faka'annama, maka si pembunuh sama artinya membunuh semua umat manusia. Surang dibunuh, tidak jalih salah nyoa, tidak juga melakukan kejahatan apa-apa, maka si pembunuh menurut agama adalah orang-orang yang membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Tapi siapa pula yang memelihara hak hidup satu orang, menjaga hak hidup satu orang saja, maka orang itu menurut Allah sama dengan menjaga hak hidupnya semua umat manusia. Begitu hebatnya Islam mengajari kita prinsip-prinsip betapa hak hidup seseorang adalah sesuatu yang paling asasi, yang tidak boleh diperlakukan semena-mena, tidak boleh diperlakukan secara zalim oleh siapa. Karena itu kamu muslim yang berbahagia. Kenapa dewasa ini orang begitu gampang untuk melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan ini? Mereka jelas, sangat jelas adalah orang-orang yang sangat biadab. Nabi kita menjelaskan tentang 3 hal ini karena Nabi mengajarkan Islam adalah agama yang mengajarkan keadaban. Apa artinya keadaban? Memuliakan hak hidup manusia, dijaga darahnya, dijaga nyawanya, dijaga hartanya, dijaga martabatnya. Ketiga-tiganya ini menurut Nabi adalah 3 hal yang oleh siapapun tidak boleh diperlakukan semena-mena, tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi, apalagi tidak boleh dirampas dan dibunuh. Kamu semua berbahagia karena itu kita prihatin dengan apa yang terjadi hari ini, yang mungkin oleh sebagian kita sudah dianggap biasa. Setiap hari kita disuguhi oleh berita di mana terjadi pembunuhan dengan berbagai macam versinya. Pembunuhan biadab, mayatnya dipotong-potong, naudzubillah. Pembunuhan terhadap sekelompok orang yang tidak jelas dilakukan, tidak jelas alasannya apa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena itu mari kita sadari, Islam mengajarkan pada kita prinsip-prinsip yang dasar. Tidak boleh lagi ada perbuatan zalim itu dilakukan oleh siapa saja tanpa alasan yang masuk akal. Tanpa alasan yang masuk akal. Mari kita jadikan agama ini menjadi panduan dalam perilaku kita.
dan agama menjadi panduan dan perilaku kita, wujudnya adalah mari kita saling menjaga hak hidup seseorang, menjaga harta seseorang, menjaga kehormatan seseorang. Tidak boleh karena alasan yang sepele orang dicaci maki. Tidak boleh hanya karena lapar harta orang dirampas. Tidak boleh hanya karena masalah yang sangat sepele orang dibunuh. Atau bahkan tidak boleh karena alasan yang tidak jelas. Mudah saja bagi sekelompok orang untuk merampas hak hidup seseorang. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita. Dan Allah mengingatkan kita, semua kita, tanpa kecuali, kita masyarakat, rakyat, pejabat apalagi. Pejabat memang diberi kekuasaan untuk menegakkan aturan. Tapi dalam penegakan aturan, jelas ada aturannya pula. Tidak boleh aturan ditegakkan secara semena-mena, apalagi secara zalim. Karena itu penting kita saling mengingatkan dalam rangka tawasau bil haq. Mudah-mudahan dalam rangka penegakan hukum ditegakkan tetap mengacu kepada aturan-aturan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن